Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maulidin Purnama selaku Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka, masih di channel DPC PPMI Kabupaten Majalengka. Baik, untuk kesempatan malam ini kita mau bikin acara ngopi, ngobrol pintar dengan salah satu pendiri PPMI di PT Diamond International Indonesia. Dan kebetulan orangnya alhamdulillah sudah hadir di depan saya. Sudah hadir. Bang, dengan siapa nih namanya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari pendiri PPMI PT DII Diamond International Indonesia. Baik, Bang Rizky ya. Ini sohib saya, ini udah lama ini. udah lama juga kita nggak ketemu. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu di rumah saya ya, di Buntu gitu. Alhamdulillah saudara saya ini datang, nggak tahu dari mana ini. Ujug-ujug gitu kan, ujug-ujug nyampe di Buntu gitu. Ya udah, kita bikin ini aja gitu kan, ngopi ngobrol pintar gitu kan. Bang Rizky ya, Bang Rizky dulu itu PPMI di Diamond itu bagaimana sih? Saya pengen flashback nih, PPMI di DI itu dulu kayak gimana gitu, karena saya selaku ketua DPC kalau boleh jujur mah cukup rumit, cukup riut, cukup liar gitu kan. Makanya kita coba flashback ke belakang ini dari si pelakunya langsung itu kan, yang mendirikan, yang mengalami ya, ini orangnya itu sohib saya ini ya. Silakan Bang Rizky agak diceritakan sedikit PPMI di Diamond dulu itu seperti apa gitu, karena kan yang sekarang luar biasa gitu. Jadi teman-teman di DI biar tahu gitu dulunya seperti apa sih PPMI gitu. Silakan Bang Rizky. Bismillah. Ceritanya sih cukup rumit emang sih ketua, cukup rumit. Gimana ya, pendiri itu 10 orang, dan untuk untuk merekrut anggota juga itu sempat dipersulit sama DI itu. Apa-apa dipersulit lah pokoknya, banyak yang dipersulit gitu. Beda dengan sekarang yang anggotanya hampir sampai 2.200 gitu. Masya Allah, hebat sekali itu. Dulu di DI, sebagai apa nih, di kepengurusan apa di anggota, Bang Rizky nih? Ya kalau pendiri ya pasti di kepengurusan gitu. Siap. Alhamdulillah dipercaya gitu sama Allah, mungkin udah di jalannya, di jalan Allah gitu di PPMI. Alhamdulillah. Nah, yang memotivasi Bang Rizky nih masuk ke PPMI itu apa gitu? Dorongan bisa masuk nih ke PPMI gitu. Kan belum tahu PPMI itu apa gitu. Dulu tuh apa sih yang jadi memotivasi Bang Rizky masuk ke PPMI ini? Ya alhamdulillah, memotivasi saya itu bisa masuk ke DI itu karena di situ tuh serikat muslim. Kalau bukan serikat muslim gitu ya gak tahu kan, saya kan alhamdulillah gitu dulunya anak nakal lah, bisa disebut lah anak nakal lah. Sekarang geng motor lah, bisa jadi gitu, geng motor gitu. Hijrah di jalan Allah, alhamdulillah gitu. Terus pas ditawarin serikat muslim, wah masya Allah banget nih. Kayak gimana ya, kayak berjuang di jalan Allah gitu. Alhamdulillah, karena
kita Insya Allah. tetap berjalan di jalan Allah gitu kan. di garis lurus gitu ya, jadinya pokoknya untuk apa ya, uang juga untuk keberkahan lah, insya Allah lah. Amin. Jadinya yang dikumpulkan itu jadi di keberkahan gitu, jadinya ada di setiap bulannya kan sekarang ada bagi-bagi ke anak yatim kan, ketua, sama bagi-bagi Al-Quran juga kan. Alhamdulillah banget ya, PPMI sekarang itu beda kayak dulu mah masih anggota masih sedikit, terus banyak lah kekurangannya, ketua. Ya, saya juga tahu itu di itu dulu yang bentuk itu 10 sampai 15 orang, dan ini salah satunya sohib saya ini gitu kan. Jadi dulu itu DII karena intimidasi di dalam, ya kepengurusan ini bubar gitu. Hanya sisa tinggal Bang Rizky, Faisal gitu kan, sama Arif. Dulu itu cuman tinggal bertiga, sampai kita di SLI ngadain acara bagi-bagi tajil ya dulu. Bagi-bagi tajil itu hanya 3 orang yang datang ke SLI gitu. Itu PPMI DII. Nah, sampai sekarang kan bahasanya from zero to hero. Jadi dulu pas ketemu juga saya dengan Bang Rizky ini cukup sulit ya, betul nggak Bang Rizky? Itu keadaan di dalam itu apa sih yang mempersulit Bang Rizky untuk keluar bisa ketemu saya, itu apa sih? Ya intinya mah kalau kita bisa berjuang di jalan Allah ya, apapun alasannya ya kita harus bisa berjuang gitu, ketua. Berarti kan Untuk kebenaran mah gitu, Betul. untuk kebaikan gitu kan. Itu juga kan untuk kebaikan kesejahteraan buruh juga kan, ketua. betul, Kesejahteraan buruh umat muslim itu tuh betul. yang diperjuangin tuh, bukan umat Bukan non muslim. bukan non muslim gitu yang kita perjuangin itu. Ya, tetapi perlu diketahui juga ya, kita untuk non muslim juga kita terima sebenarnya. Ya, kembalikan lagi kepada orangnya lah, itu mau masuk PPMI silahkan. Bahkan anggota saya di SLI ada yang agamanya Kristen, Buddha, Hindu, itu ada. Nah, dulu di DI ini berarti kita itu kan didirikan di, kalau nggak salah itu di tahun 2020 nih. Nah, sekarang jadi sekarang udah 2022. Ini ya yang saya ikuti ya, Bang, yang saya ikuti bahwa PPMI di DI ini sekarang alhamdulillah sudah mencapai anggota sekitar 2.200 orang. Jadi dulu mungkin sohib saya ini dulu berjuang untuk ketemu saya ataupun ketemu dengan DPW itu di luar itu sangat sulit. Sangat sulit itu. Ya. Jadi dulu itu ada suatu kejadian bahwa ada kunjungan nih dari Dewan Pengurus Wilayah dari DPW ke Majalengka, bahwa DPW ini pengen ketemu dengan teman-teman PPMI di DII. Tapi apa yang diceritakan ke saya, karena pada waktu itu saya nggak hadir, kebetulan saya ada meeting di SLI gitu. Nah, ini apa yang menjadi penyebab teman-teman dari pengurus ini tidak bisa keluar menemui DPW gitu? Apa sih penyebabnya gitu, Bang? Ya kebanyakan itu sebagian dari pengurus itu disuruh lembur dadakan itu tuh, disuruh lembur dadakan. Makanya saya itu disuruh lembur dadakan, saya Menolak. bukan menolak, jadinya disuruh lembur dadakan. Saya tuh bisa digantiin sama yang itu tuh, yang lain tuh bisa digantiin sama yang lain. Jadinya yang lain maju, saya alhamdulillah gak kebagian lembur gitu. Jadinya ya gimana aja lah cara usaha mah, ketua, untuk menemui DPW itu gitu. Soalnya itu kan dari pusat, dari wilayah gitu kan, saya juga menghargai kehadiran beliau gitu.
kalau saya agak menghargai, kalau sepertinya tidak ada yang datang gitu, dia pasti kecewa ketua sama PPMI DII gitu. Alhamdulillahnya saya sendiri gitu, sendiri walaupun sendiri gitu, ada niatan baik gitu kan ke sananya gitu, ke beliau-beliaunya gitu yang di wilayah gitu kan. Kalau sepertinya enggak kayak gitu mah pastilah kecewa berat ketua. Betul. Ya berarti kan alhamdulillah nih sohib saya ini bisa menemui DPW gitu, bahwa ya DPW juga bercerita sebenarnya ke saya gitu kan, bahwa saya hanya ditemuin oleh satu orang ketua, katanya. Aduh, kata saya, ini pada kemana gitu. Saya telepon kan ketuanya itu kan, ketua Faisal dulu itu. Saya telepon, ketua kok nggak bisa keluar, ternyata emang tadi disampaikan itu ada lembur dadakan gitu kan. Ya ketua juga di itu udah jabatannya supervisor ya. Iya betul. Ya jabatannya udah supervisor bagian QC. Ya saya juga memaklumi sebenarnya gitu kan, tetapi alhamdulillah nih Bang, berkat Bang Rizky dulu kan gitu kan mendirikan PPMI di situ, mencatatkan gitu kan, perkembangannya sangat luar biasa ini. Ini perjuangan dari teman-teman pengurus yang sekarang, yang diawali semangatnya ini dari ketua Faisal ya. Ini benar-benar ketua Faisal ini memotivasi teman-teman pengurus yang sekarang. Jadi itu bahasa from zero to hero itu tidak omong kosong, dia nyata itu tidak betul. Dan bahkan kemarin kita juga pernah datang kembali ke DII bersama ketua DPW, dan kita pengen ketemu dengan ketua Faisal. Itu sangat mudah, bahkan mobil kita dari DPC dan DPW itu bisa masuk ke DII. Nah, jadi kan ini menunjukkan bahwa perjuangan yang lillahi ta'ala itu tidak akan sia-sia. Betul itu Bang. Jadi yang saya sharing gitu kan dengan teman-teman pengurus yang sekarang, yang alhamdulillah sekarang juga lagi proses nih sekreknya udah dikasih gitu kan, payrollnya juga sudah jalan gitu kan, kebebasan berserikatnya sudah berjalan juga. Nah, dan perjuangan kita juga dulu di DII yang awal-awal itu kan terkait SK. Oh iya. Betul, masih ingat nggak? Oh iya. SK masih fotokopian atau enggak itu sekarang? Nah, untuk SK itu masih tetap fotokopian. Mungkin dari DII ini nggak punya tinta mungkin. Jadi masih ya, itu masih perjuangan kita gitu kan. Dulu ya Bang Rizky juga tahu kan, yang udah berapa? 1 tahun lebih ya, ada yang belum mendapatkan SK. Terus kejelasan sebagai status karyawan ataupun karyawan kontrak di situ apa gitu, tidak ya kan, tidak ada kejelasan kan. Nah, seolah-olah kita tuh dipersulit untuk gerak tuh gitu ketua. Nah, itu dulu itu aduh sangat luar biasa ya Bang. Nah, sekarang dengan kepengurusan yang sangat luar biasa itu, SK itu mudah didapat sekarang. Jadi sesuai dengan PP, peraturan perusahaan yang ada di PT Diamond itu. Jadi 3 bulan masa percobaan, dan setelah 3 bulan lulus ya dapat langsung SK, surat keputusan karyawan tetapnya, walaupun masih berbentuk fotokopi. Itu mungkin nggak punya tinta, mungkin tintanya cuma ada yang warna hitam. Jadi untuk DII ya saya harap sih ke depan bisalah berubah menjadi SK yang sesungguhnya gitu kan, karena itu adalah suatu pengikat dari si karyawan ataupun ya buruh yang ada di situ, bahwa dia sudah menjadi karyawan tetap. Untuk legalitas hukum juga kan itu berlaku kan ketua. Betul. Karena yang namanya surat keputusan ataupun SK ya selain bisa untuk rumah kan, ngambil rumah, pinjaman ke bank, tapi kan itu yang terpenting adalah pengikat status bahwa kita itu sudah menjadi karyawan tetap gitu kan. Nah, jadi ini perjuangan dari teman-teman DII, PPMI DII ini alhamdulillah kita tinggal rubah nih Bang, yang tadinya fotokopian menjadi
asli. Nah, itu bismillah lah, bismillah, bismillah. Dan untuk yang sekarang, PPMI yang sekarang ini ya diketuai kan oleh Ketua Arif, PAW dari Faisal. Karena Faisal kan kena musibah. Iya betul. Ya, kita selalu mendoakan lah supaya Faisal cepat selesai gitu kan. Pak Ketua Faisal, saya selalu mendoakan Pak Ketua baik-baik saja di sana dan cepat selesai lah dan kembali lagi berjuang dengan PPMI. Betul nggak Bang? Penyemangat ya yang sangat luar biasa ya dari Ketua Faisal itu. Jadi sekarang diketuai oleh Pak Ketua Arif, Arif Fajar Kurniawan, yang anggotanya sudah mencapai 2.200 orang. Masya Allah, mantap, mantap, mantap. Nah, ini juga berkat perjuangan Abang nih dulu. Kalau tidak ada tanda tangan saya, gak mungkin sampai jadi sekarang kan itu. Itu. Jadi kan kalau nggak ditandatangani sama Bang Rizky nih, nggak mungkin ada PPMI di sana gitu. Tapi kan jangan sampai jumawa juga kita kan, karena perjuangan ini masih panjang. Dan harapan saya sih karena untuk DII masih proses lah gitu kan, belum seperti SLI yang sudah lama berserikatnya, ya masih wajar lah agak sedikit pembelajarannya. Jadi belum matang banget lah itu dari kepengurusan yang sekarang, tapi luar biasanya itu kan mereka itu solid. Jadi nggak kayak dulu kalau pengen ngumpul itu kayak gimana? Susah banget ketua, susah banget itu, aduh. Sampai gimana ya? Sampai dijemput, ada yang dijemput ke kosan, sampai susah lah ketua. Minta dijemput ke rumah juga ada yang minta dijemput ke rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini mau berjuang ridho enggak sih karena Allah enggak sih gitu sih. Pertanyaan saya itu ini berjuang bener enggak sih, bener-bener mau berserikat enggak sih berjuang gitu di jalan Allah. Ternyata kalau masih mau dijemput alasan ini itu susah ketua. Ya emang dulu itu luar biasa itu, pengen rakor aja ya, rakor rapat koordinasi pengurus itu susahnya minta ampun gitu. Tapi setelah yang sekarang Bang, saya lihat setiap rakor itu datang semua pengurusnya, luar biasa ini. Saya juga masih sebenarnya bertanya-tanya gitu kan, ini apa sih yang menjadi memotivasi dari teman-teman pengurus sekarang gitu. Ternyata kan saya tanya gitu kan dari si pengurus ini, bahwa dari mereka itu ingin ada perubahan gitu kan, perubahan. Ya apa yang dulu disampaikan dari pengurus yang dulu sebenarnya sekarang proses untuk perubahan itu. Jadi sedikit-sedikit nih udah ada perubahan. Ya sama kata saya mah, itu mah hijrah, pas kehijrahan saya juga step by step itu ketua, step by step. Dan sekarang juga untuk PPMI DI ya harus step by step gitu. Jadinya harus gimana ya, sebagai ketua DPC juga harus ngasih ilmu tuh untuk ketua-ketua yang di sana tuh. Maksudnya tuh mengasih ilmu biar dia tuh tambah semangat dan tambah untuk berjuang tuh pula insyaallah. Jadi intinya tetap berjuang dengan lillah gitu kan. Kalau misalkan kita berjuang dengan lillah karena ridha Allah kan, ya itu selalu diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun saya rasakan gitu kan Bang, saya rasakan perjuangan saya di SLI seperti apa, karena saya menjalankan PPM ini ya dengan lillahi ta'ala gitu kan, dengan lillahi ta'ala. Alhamdulillah Allah selalu memberikan jalan ketika ada masalah itu. Jadi yang sekarang ya mungkin dari saya selaku ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka, saya banyak terima kasih nih ke Bang Rizky yang sudah mau lah gitu kan, sudah mau mendirikan PPMI di DII. Walaupun ya sekarang sohib saya ini udah resign ya dari DII, tetapi tetap masih ber-PPMI dan sekarang juga memakai baju PPMI. Ini luar biasa. Untuk aksi pun kemarin di Majalengka ikut ya Bang? Oh iya ikut. Masih tetap ikut. Nah alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman pengurus di DII
perlu teman-teman ketahui, tadi yang disampaikan Bang Rizky ini nyata dan saya tahu itu kan, tahu sejarah DI dulu itu seperti apa. Jadikan apa yang disampaikan oleh Bang Rizky ini motivasi buat kalian teman-teman pengurus DI. Jadi tetap bersemangat, tetap ber-PPMI, karena PPMI di DI sangat luar biasa. Bahkan dari ketua DPW dan presiden pun ngomong ke saya, itu DI luar biasa perkembangannya Bang. Jadi kan yang tadinya anggotanya itu paling banyak itu pas saya datang, ya kalau itu mah udah ya udah ketahuan lah gitu kan. Tetapi setelah ya saya kasih masukan, saya kasih motivasi, alhamdulillah mereka itu berubah dan siap berjuang di jalan Allah gitu. Karena menurut saya soalnya tahu siapa sih yang membela buruh, siapa yang membela pengusaha. Gitu. Betul kata saya mah itu. Sekarang tuh buruh-buruh tuh udah pada tahu mana sih yang membela si buruh itu tuh, mana sih. Sekarang kelihatan ketua. Berarti kan khusus di DI berarti ya? Iya. Oh iya, jadi yang dulunya mungkin kita itu dianggap sebelah mata gitu kan, ya kita tunjukkan bahwa perjuangan buruh ya seperti ini gitu kan. Ya kalau tidak selesai dengan ligitasi ya kita selesaikan dan non ligitasi. Nah karena PPMI ya kalau misalkan aksi ya wajar, yang namanya buruh ya pasti aksi lah, dikit-dikit aksi dikit-dikit ya wajar, yang namanya kan kita serikat pekerja tuh poksinya seperti itu, pembelaan kepada anggota. Nah iya, kenapa sih harus sampai aksi? Ya karena diskusi di meja itu tidak ada solusi gitu kan. Kalau misalkan di meja ada solusi ya selesai, tidak perlu ada aksi. Nah gitu, jadi kenapa kita harus aksi? Ya karena tidak ada solusi. Nah kenapa kita harus aksi? Ya Solusi terakhir. iya, dan gini, buruh itu nggak punya uang untuk nyewa pengacara gitu kan, tidak punya uang untuk membeli hukum gitu kan. Ya jalan satu-satunya dengan people power, kita aksi gitu. Dan kita tunjukkan itu kemarin di tanggal 8 Oktober tahun 2020 itu PPMI pertama aksi di Majalengka dengan masa aksi kurang lebih 2000 orang, dengan plus dengan mahasiswa itu sekitar 3000 orang, dan dalam kondisi kalau nggak salah dulu itu PSBB, tapi tetap kita aksi penolakan RUU, rancangan undang-undang Omnibus Law. Masih RUU apa udah undang-undang, kalau nggak salah mah udah undang-undang deh. Itu kita tetap menolak, sampai saat ini pun kita tetap menolak undang-undang Omnibus Law, karena undang-undang tersebut itu menyengsarakan rakyat, menyengsarakan buruh, terutama kan klaster pekerja ini. Aduh, sangat kejam ini undang-undang Omnibus Law ini. Jadi kita mungkin di Majalengka belum terlalu merasakan. Ini di kota-kota udah, waduh luar biasa ini undang-undang Omnibus Law ini. PHK sepihak, PHK kapanpun gitu kan. Ya, jadi kita di pusat ataupun di daerah masih tetap kita istiqomah berjuang untuk menolak undang-undang Omnibus Law ini gitu. Nah, di DI pun ya mungkin bisa aja terjadi gitu kan undang-undang Omnibus Law ini. Dan sebentar lagi nih DII saya suruh nih untuk segera dibikinkan PKB itu kan, bikinkan PKB, jangan pakai undang-undang Omnibus Law itu. Nah mungkin ada pesan dan kesan buat pengurus di DII nih Bang Rizky sebagai penutupan kita acara ngobrol pintar, walaupun kopinya tidak ada sebenarnya ini. Iya, ngobrol pintar gitu kan. Ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan buat teman-teman pengurus yang setidaknya kan bisa memotivasi nih supaya lebih semangat lagi mengembangkan PPMI di DII. Silakan Bang. Intinya selama kita berjalan di jalan Allah gitu, insya Allah Allah mudahkan. Itu ada hadisnya juga. Siap. Insya Allah gitu, Allah mudahkan siapa gitu hambaku yang berjalan di jalanku, insya Allah saya mudahkan menurut Allah tuh gitu.
Nah, kedua tetap semangat gitu ya untuk dai sekarang gitu. Kalau kita berjuang di jalan Allah, gimana ya, pastilah nggak akan mungkin. Sekarang buktinya kan pas waktu saya dulu sakit-sakitan gitu untuk berjuang tuh, sekarang kebukti kan. Nah itu apa ya, kelihatan yang nyata itu, yang nyatanya sekarang itu sampai 2200, masya Allah banyak gitu kan. Karena Allah itu udah ridho itu. Betul. Kalau tidak diridhoi oleh Allah nggak bakal nyampe 2200. Betul ketua. Udah. Itu aja pesan-pesannya. Oke, siap. Itu mungkin pesan dan kesan dari Bang Rizky. Ya intinya tetap semangat, motivasi dari Bang Rizky ini tetap kita berjuang di jalan Allah. Karena kalau misalkan kita berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah ridho, sesuai dengan slogan PPMI, mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. Allah ridho, Allah akbar. Nah itu mungkin penutup dari kami, dari saya selaku Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka, dan Saya Rizky Ramadan, pendiri. PPMI DI. Alhamdulillah. Mungkin itu perbincangan kami malam ini. Intinya kita jangan lupa dengan tupoksi kita sebagai serikat pekerja. Kalau misalkan tidak bisa diselesaikan dengan ligitasi, kita jalankan non ligitasi. Karena hak-hak itu harus tetap kita rebut, dan perubahan itu ya kita dulu yang mulai, bukan orang lain. Karena perubahan itu dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Jadi tetap semangat untuk pengurus DII. Mudah-mudahan DII menjadi semut hitam yang sesungguhnya. Hidup buruh, hidup PPMI, hidup DII. Nah, PPMI mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. Udah agak lupa ini Bang Rizky nih. Karena udah lama ya. Berapa tahun? Saya udah setengah kedua. wajar lah. Ya, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.